Di bulan Juli kemarin, dua film besar superhero dari DC dan Marvel tayang, yaitu Superman dan Fantastic Four. Nah, kalau kamu pikir mereka nggak mungkin ketemu karena beda universe, pikir lagi. Di tahun 1999, DC dan Marvel merilis sebuah one-shot crossover berjudul Superman/Fantastic Four: The Infinite Destruction. Cerita ini dimulai dengan sebuah pengungkapan yang mengguncangkan alam semesta bagi Superman. Ia menemukan pesan tersembunyi dalam sebuah artefak Kryptonian peninggalan ayahnya, Jor-El. Pesan itu berisi informasi yang mengejutkan. Kehancuran planet Krypton bukan karena bencana alam biasa, melainkan akibat langsung dari entitas kosmik yang dikenal sebagai Galactus, sang pemakan dunia. Dipenuhi dengan amarah dan tekad untuk menuntut keadilan, Superman memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi semesta menuju Marvel Universe untuk mencari satu-satunya kelompok yang pernah menghadapi dan selamat dari ancaman Galactus, Fantastic Four. Di semesta tempat Fantastic Four berada, Superman hanyalah tokoh kartun di sana. Terlihat bahwa Franklin sedang memainkan mainannya yang berbentuk Superman. Setibanya di markas mereka, Franklin cukup kaget dengan kedatangan Superman. Pertemuan Superman dengan Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan Ben Grimm terasa hangat. Superman menanyakan perihal Galactus, namun sebelum Superman menanyakan lebih detail, mendadak terganggu oleh artefak kristal yang dibawa oleh Superman yang memicu defense systems dari markas Fantastic Four. Franklin pun terkejut. Superman mampu menahan laser pertahanan markas yang katanya cukup kuat untuk menghancurkan adamantium. Usut punya usut, ternyata cyborg Superman alias Hank Henshaw lah yang menyusup ke sistem pertahanan markas Fantastic Four. Ketika Superman lengah, muncullah semacam laser dari luar markas, dan saat itulah Galactus muncul. Menyadari potensi luar biasa yang tersembunyi dalam tubuh seorang Kryptonian, Galactus secara paksa mengalirkan power kosmik ke tubuh Superman yang tak berdaya, dan mengubahnya menjadi herald barunya, membawa pesan kosmik yang bertugas mencari planet untuk dimangsa. Nampak Hank berteriak pada Galactus bahwa harusnya dia yang menjadi heraldnya. Kini Superman menjadi pelayan Galactus yang dicuci otak dan ditugaskan mencari dunia baru untuk dikonsumsi. Sebelum dibawa oleh Galactus, Reed berhasil mengikuti Superman dengan mengikatkan tubuhnya pada sang herald. Dihadapkan pada Superman yang sangat kuat namun kehilangan moralnya dan Reed yang ikut terbawa, Sue, Johnny, dan Ben terpaksa menjalin aliansi yang penuh kecurigaan dengan cyborg Superman, yang mengaku ingin bernegosiasi pada Galactus agar dirinya lah yang harusnya menjadi herald, bukan Superman. Hank mengatakan bahwa menghancurkan planet adalah hal mudah baginya karena ia sempat meratakan satu kota dengan tangannya sendiri. Terpaksa setuju, Hank mengatakan pada Sue bahwa duit mereka adalah kombinasi para insan tercerdas di semesta. Hank mengatakan daripada mencari di alam semesta yang luas, ia dapat melacak kristal dan menargetkan lokasi di mana Galactus berada. Reed yang ikut terbawa di kapal dunia Galactus mencoba untuk menyadarkan Superman, namun tak semudah itu. Galactus pun mengatakan pada Superman bahwa dirinya adalah herald paling kuat yang pernah dimiliki Galactus, sebelum memerintahnya untuk mencari planet subur untuk dimakan oleh Galactus. Misi pengejaran Superman dan Reed membuat mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Namun Ben sepertinya tidak cukup sabar meladeni Hank. Ketika masuk ke komputer Fantastic Four, Hank menyadari bahwa dirinya adalah cerminan gelap dari Fantastic Four. Nah, buat yang sudah nonton video short admin FDF yang ini, pasti sudah paham. Ia mengingatkan mereka bahwa asal-usulnya juga berasal dari misi luar angkasa bersama 3 rekan yang terkena radiasi kosmik, sebuah paralel tragis dari kisah asal Fantastic Four. Namun, berbeda dari Fantastic Four yang menjadi keluarga pahlawan, rekan-rekan Henshaw tewas dengan mengenaskan, menjadikan pribadi yang terjerumus ke dalam kegilaan dan kebencian. Perjalanan pun dimulai. Franklin memberikan mainan Superman pada ibunya sebagai jimat, dan Sue meminta Hank untuk mundur dari kursi pilot agar Ben yang ia percaya sebagai pilot bisa tetap memegang kendali. Klimaks cerita dimulai ketika Superman sang herald berusaha mencarikan planet untuk tuannya. Namun ternyata seluruh kandidat planet yang dicarikan oleh Superman, meskipun subur, tidak bernyawa. Namun Galactus tidak mempermasalahkan hal tersebut selama rasa laparnya terpuaskan. Hingga akhirnya tim penyelamat mencapai kapal dunia Galactus. Johnny pun terbang bersiap untuk bertarung meskipun dia harus melawan sang Man of Steel. Sue dan Ben berusaha mengalihkan Galactus sementara Hank dan Johnny bersiap menyadarkan Superman. Ketika Johnny tersungkur, Hank meminta tim untuk mundur terlebih dahulu. Sempat berseteru, akhirnya Sue pun setuju bahwa tim harus mundur dulu menyiapkan untuk perang yang lebih besar selanjutnya. Terlihat kalah, di dalam kapal mereka melihat kengerian atas hancurnya planet yang dikonsumsi oleh Galactus. Setelah melihat kehancuran planet, terlihat bahwa Superman seperti teringat sesuatu dan terasa tidak nyaman atas apa yang ia saksikan. Namun Galactus memerintahkan Superman untuk mencari lagi planet yang lebih banyak energinya, lebih subur dan dipenuhi kehidupan. Terlihat dari dalam kapal Galactus, Reed seperti menerima kekalahan ini.
Dipicu kegagalan dalam pertempuran sebelumnya, ketegangan antara tim penyelamat pun semakin panas, terutama Ben dan Hank. Beberapa jam kemudian, mereka sampai ke titik prediksi di mana Galactus akan memakan planet lagi. Adegan berpindah pada Superman. Terlihat bahwa Superman telah menemukan planet yang subur dan berpenghuni untuk dimakan oleh Galactus. Di sisi lain, terlihat bahwa meskipun diperintah secara mental oleh Galactus, jiwa heroik Superman mulai memberontak. Bayangan tentang membawa seluruh peradaban menuju kehancuran membuat Superman mulai goyah, dan retakan dalam kendali Galactus mulai terbentuk. Ben pun berusaha memukul Superman untuk menyadarkannya, namun justru ia yang terpental ke arah Reed, dan memecahkan sel yang menahan Reed. Sementara Sue dan Johnny berusaha menghambat Galactus dengan kekuatan mereka. Namun diam-diam, Cyborg Superman punya agenda pribadi untuk membajak teknologi Galactus untuk kepentingannya sendiri. Beruntungnya, Reed sadar hal ini dan mencegah Hank berbuat yang tidak-tidak. Sayangnya, Reed tidak cukup kuat untuk menahan Hank. Di saat itulah Ben datang dan melempar Hank sembari berteriak. Gangguan ini ditambah dengan kekuatan tekad Superman yang akhirnya memecahkan belenggu mentalnya, memungkinkan Superman untuk membebaskan diri dari kendali Galactus. Para pahlawan pun bersatu, sambil Johnny asal bunyi kepada Superman untuk menjadikannya anggota kelima dari Fantastic Four. Dalam keadaan murka, Superman menghadapi mantan tuannya, namun dengan mudah Galactus melempar mereka berlima. Sue berusaha menahan Galactus untuk menyatukan mesinnya. Sementara di dalam kapal, Reed Richards menggunakan kejeniusannya mengutak-atik teknologi penyedot energi milik Galactus. Superman sangat terbuka dengan kemahiran Reed dalam memahami teknologi alien. Dengan bantuan kekuatan dan pemahaman Superman ketika menjadi Herald, terlihat Reed melakukan ini dengan cukup mudah. Sambil berusaha menghentikan Galactus, Reed menjelaskan kepada Superman bahwa Galactus hanya melakukan apa yang dia lakukan untuk bertahan hidup. Setelah berhasil mensabotase teknologi Galactus, Reed meminta Sue untuk melepas force field-nya. Dan terbukti bahwa Reed telah membalik fungsi alat Galactus yang sekarang justru menyedot energi hidup Galactus. Berusaha untuk berlawan dengan trigger manual, Superman melelehkan trigger itu dan tidak memberikan Galactus pilihan. Pergi dari sektor galaksi ini selamanya dan berjanji untuk tidak memakan planet berpenghuni atau kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi makhluk yang rapuh. Dan di saat itu pengkhianatan terakhir terungkap. Seluruh keterlibatan Cyborg Superman ternyata hanyalah rekayasa. Ialah yang memalsukan informasi tentang kehancuran Krypton dipicu oleh Galactus dan menanamkannya ke dalam artefak Kryptonian dengan tujuan untuk memancing Superman ke dalam jebakan ini. Tujuannya adalah mengambil power kosmik untuk dirinya sendiri menjadi Herald yang jauh lebih kejam dan mematikan. Galactus yang marah karena merasa dipermainkan mengarahkan kekuatan penuhnya ke Henshaw. Namun alih-alih menganjurkannya, ia memberikan hukuman yang jauh lebih pantas. Galactus mengubah tubuh Henshaw menjadi seonggok logam padat yang tak bernyawa, penjara abadi yang diam dan dingin, mencerminkan ambisinya yang kejam dan beku. Dengan pengkhianat sudah diatasi dan dihadapkan pada ancaman Superman, Galactus akhirnya mundur. Krisis berhasil dicegah. Misi selesai, para pahlawan kembali ke bumi, Superman berpamitan pada Fantastic Four dan memberikan oleh-oleh pada Franklin. Superman kembali ke semestanya sendiri, membawa pulang rasa hormat yang mendalam atas keluarga pahlawan dari semesta lain, Marvel's First Family. Sebuah momen langka ketika DC dan Marvel menyatukan ikon-ikon terbaik mereka dalam pertarungan skala semesta. Subscribe untuk melihat lebih banyak konten menarik seperti ini guys.